warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin menggeneralisir, maka konteks hadis tersebut kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin finnar. Seharusnya seperti itu, tapi tidak sedemikian. Tapi Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Yang dikatakan ke dalam neraka itu adalah dhalalah, bukan bid'ahnya. Kenapa? Karena Imam Al-Baghawi, salah satu ulama besar dalam majmu'ahnya, beliau menjelaskan, laisa ma'nan nahyu bikulli ma tarakan nabi. Ya, apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu bukan berarti haram. Ya, apapun yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu bukan berarti haram. Ini kaidah usul fiqh, maka kita perlu belajar usul fiqh. Kalau kita tidak belajar usul fiqh, nah udah, apalagi belajarnya sama Ustadz Google, Ustadz YouTube, dan yang paling bahaya sekali, Ustadz sekarang udah ada namanya Ustadz AI. Kemarin kami pas antar lintung, tanya gimana cara pasang bunga di mobil pengantin, bisa dijawab sama AI. Coba bayangkan bagaimana cerdasnya Ustadz itu sekarang. Bisa-bisa nggak laku lagi nanti Ustadz hari ini, karena semua ditanyakan sama AI. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini bahwasanya usul fiqh itu menjelaskan bahwasanya tidak semua apa yang ditinggalkan oleh Rasul itu adalah haram, kecuali ada dalil yang mengatakan secara sharih bahwasanya perbuatan tersebut adalah haram, seperti wala taqrabuz zina. Itu sudah jelas bahwasanya memerintahkan kepada kita, ada bukti dalil yang jelas bahwasanya jangan kalian mendekati zina, yaitu melakukan perbuatan zina, atau juga dengan lafaz sirah, misalnya seperti itu, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mencuri, bertipu, menipu, berbohong, itu bukan dari kami. Itu jelas ada dalil yang mengatakan tentang keharaman perbuatan tersebut. Maka saya kepingin sekali nanti kalau memang sudah siap kitab Al-Kabair ini, kalau memang boleh, ada satu buku yang dikarang sama guru saya, Syekh Muhammad Alwi Al-Makki, itu menjelaskan tentang mafahim yajibu an tusaha. Itu penting sekali. Ya, kenapa? Pemahaman itu harus diluruskan. Apa saja yang beliau bahas? Beliau membahas tentang tawasul. Ya, tawasul, berdoa. Beliau membahas tentang maulidan. Ya, beliau membahas tentang hal-hal yang kontroversi hari ini yang dianggap oleh sebagian saudara-saudara kita itu adalah bid'ah, tahlilan. Ya. Maka saya sering mengatakan, imam sesibuk apapun, pada saat dia setiap salat jangan langsung Al-Fatihah. Bukan salah baca Al-Fatihah, paham maksudnya? Tapi memang dia punya tuntunan zikir setelah salat. Itu yang harus dipraktekkan. Bukan jangan karena malas untuk membaca zikir langsung imam baca Al-Fatihah. Salah baca Fatihah? Tidak salah, karena yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Yang salah dibaca mantra kuraja kurajim rinyok. Itu salah kalau seandainya dia baca setelah salat. Yang dibaca mantra salah, tapi kalau dia baca Quran tidak salah. Namun penempatan bacaannya itu yang tidak tepat. Untuk siapa Fatihah? Bagaimana dihadiahkan? Itu punya mekanisme dan tata cara yang memang harus dipelajari. Misalnya para imam, kalaupun misalnya dia setelah berzikir, istighfar, membaca Allahumma antas salam dengan runtutannya semuanya, di akhir dia akan menghadiahkan Fatihah untuk siapa? Untuk Rasul, guru-gurunya, semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia hadiahkan Fatihah. Itu boleh, karena sudah jelas peruntukannya. Nah, maka hari ini para jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati membid'ahkan.
hati-hati membid'ahkan. Karena ada sebagian orang mengatakan itu nggak pernah dibuat sama Rasul. Emang kalau nggak dibuat sama Rasul haram? Tidak, dalam usul fiqh itu harus dibuktikan dengan ada dalil yang mengatakan perbuatan tersebut itu adalah haram. Rasul tidak pernah merayakan Maulid Rasulullah. Ustaz, kenapa kita harus merayakan Maulid? Apa yang salah dengan Maulid? Yang salah dengan Maulid itu adalah pada saat orang merayakan Maulid, dia sibuk dengan makanan, dia hanya membagi-bagikan makanan untuk pejabat, dan dia meninggalkan anak yatim. Pada saat waktu salat dia tidak sembahyang. Itu salah perayaan Maulid. Total salah. Ya, buat Maulid luar biasa, meriahnya minta ampun. Tapi apa, begitu waktu azan yang sembahyang 2 roh. Seharusnya buat Maulidan itu semakin banyak orang yang salat. Itu yang harus kita dakwahkan. Kenapa kita harus memperkuatkan dari segi kekuatan dalam kita? Contoh saya bilang, banyak jamaah yang protes pada saat saya diundang sebagai ceramah Maulid. Kenapa Ustaz mau ceramah Maulid? Protes kepada saya. Saya bilang, kalau saya tidak ceramah Maulid, maka yang akan isi ceramah Maulid adalah pelawak. Paham? Yang menyanyi lagu India, yang mulai show-nya jam 10 malam, ya, sampai midnight show. Apa yang didapati faedah? Maka kita harus merubah tradisi yang tidak baik dengan tradisi yang baik. Buat Maulidan di masjid. Buat Maulidan di masjid. Undang semua jamaah, ceritakan kehidupan Rasulullah mulai dari sebelum sampai beliau meninggal. Kalau kita ceritakan secara baik dan benar, pasti menangis semua orang. Pasti menangis. Pasti ada dampak di dalam kehidupan. Oh, begini loh Rasul. Oh, begini loh sebenarnya Rasulullah. Oh, begini perjuangannya. Dan saya beberapa kali saya ceritakan tentang kisah Rasul ini. Ini bukan supaya diundang Maulid. Ya. Beberapa kali saya ceritakan tentang Maulid. Jamaah semua minta diundang lagi. Ustaz, ceritakan lagi Ustaz, bagaimana perjuangan Rasulullah. Boleh, ada masalah. Kenapa? Karena kita hari ini salah dalam memahami teks hadis. Sebagaimana saya mengatakan dulu di dalam dosa besar, isbal. Isbal itu apa? Memanjangkan celana, baju. Kenapa diharamkan? Itu sudah pernah kita jelaskan. Karena pada saat itu orang yang memanjangkan kain baju sombong. Sedangkan kondisi masyarakatnya itu adalah orang miskin. Maka Rasul, coba buka nanti semua hadis. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Yang paling dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah bukan kesyirikan. Boleh lihat nanti. Masyirku akhafumi ilaikum. Misalnya seperti itu. Tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya kesyirikanlah yang paling aku khawatirkan dari umat. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul, malfaku akhsya, bukanlah kemiskinan yang dikhawatirkan. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Rasul? Antanafasud dunia. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba. Betul? Betul. Hari ini orang-orang yang mengklaim inilah masjid yang paling hebat, yang paling ramai, yang paling banyak sedekahnya, berlomba-lomba dia dalam hal seperti itu. Padahal dia mencaci maki orang lain. Padahal dia mensalahkan orang lain. Yang dikejarnya itu apa? Yang dikejarnya itulah dunia. Dan dia bangga dengan capaian-capaian dunia. Ini paling bahaya. Orang-orang semuanya berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Dan ini yang paling banyak terjadi. Semua orang akan tergelincir pada saat dunia menjadi targetnya. Maka saya sering mengatakan kepada jemaah semuanya, pada saat kita berbeda pendapat itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang paling berat permasalahannya itu adalah pada saat beda pendapatan. Ya, itu masalah. Nah, kenapa? Karena dijadikan ini adalah sebagai ajang cari rezeki. Lanjut, nggak boleh dia naik khatib. Kenapa? Karena dia bukan dari madrasah kita.
bukan dari sekolah kita. Oh, nggak boleh dia jadi imam karena dia bukan dari lulusan fulan. Kenapa tidak boleh? Karena ini adalah bagian bagi-bagi rezeki. Karena kita tidak percaya bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kalau saya biasa saja, saya nikmati kehidupan. Pernah saya itu dicoret. Saya bilang sekali, saya itu dicoret menjadi khatib di salah satu kampung. Padahal dari dulu udah biasa. Begitu naik penguasa itu dicoret nama saya jadi khatib. Apa yang terjadi? Allah gantikan salat Jumat saya dari seharusnya di kampung itu saya diberangkatkan umrah untuk melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram. Bukan saya bilang saya alim, ya pegahan belum keramat, ya. Enggak. Tapi kita serahkan semua urusan itu kepada Allah. Allah yang mengatur itu. Rugi kita dicoret nama? Enggak. Kenapa? Karena semua yang terjadi di atas muka bumi ini itu semua atas kehendak Allah. Maka perlu memahami konteks hadis itu secara baik dan benar. Jangan semua dipukul rata. Jangan semuanya disamakan. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa ada sebagian orang alergi sekali sama ziarah kubur? Kami di Mesir, kalau udah batat kali hati ini, misalnya berdiri sembahyang, kok nggak ada khusyuknya, kok nggak menangis, itu cara untuk melembutkan hati kembali kemana? Pergi ke dalam kuburan. Beda kuburan di Mesir sama kuburan di Aceh. Kalau kuburan di Mesir itu kayak rumah masuk ke dalam, ada tangga, kita bisa lihat langsung tengkorakan, tulang-tulang yang sudah tersusun itu bisa lihat langsung. Kalau misalnya mayatnya bagus, berarti dia nggak busuk. Duduk kita merenungi di dalam kuburan, di dalam rumah, ada di, karena di sana nggak ada hujan besar ya, nggak ada banjir. Jadi kuburan itu digali di dalam, ada tangga turun, di situ ditaruh semua jenazah. Biasanya itu satu keluarga besar. Misalnya kami Bani Abbasiyah, Bani Abbas. Semua anak-anak cucu-cucu dari Abbas itu semuanya dikuburkan di situ misalnya. Itu satu kapling keluarga besar. Jadi kalau misalnya kita udah keras sekali hati kita masuk dalam kuburan, lihat mayat, itu pasti lembut lagi. Ada sebagian orang bilang, nggak boleh ziarah kubur, syirik. Nah, katanya, Pak itu syirik. Syirik itu kalau kita minta sama mayat itu, wahai mayat, saya punya hajat mau jadi wali kota, minta, ya kan? Aku minta kepadamu, itu yang syirik. Padahal kalau misalnya kita tidak membahas masalah tawasul, tidak membahas masalah ini, karena ini ada pembahasannya. Padahal jelas hadis sahih pada saat 3 orang pemuda terjebak di dalam gua, mereka bertawasul dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Dengan tawasul tersebut maka terbukalah gua yang tertutup dengan batu. Tidak ada masalah. Bahkan saya pada saat pergi ke Madinah itu bukan meniatkan ziarah kubur. Walaupun ziarah kubur yang disunatkan di dalam syariat itu ada 3 di Madinah, yaitu menziarahi kubur Rasul, menziarahi kubur Baqi, dan menziarahi syuhada Uhud. Itu syariat. Ada sebagian teman-teman bilang enggak boleh, bid'ah ziarah. Apa yang harus kita lakukan? Minta doa sama Allah supaya orang-orang seperti itu diberikan hidayah. Jangan kita caci dia, jangan kita kucilkan dia. Minta doa supaya dia diberikan hidayah. Saya selalu meniatkan pada saat menziarahi Rasul itu bukan menziarahi kuburnya, tapi menziarahi rumahnya. Dulu waktu hidup Rasul saya belum hidup. Hari ini Allah pilih saya. Maka hari ini saya datang ke rumah Rasulullah. Rasul, saya datang ke rumahmu hari ini. Saya ngobrol seperti itu. Ya, saya ceritakan semua bagaimana perjalanan hidup saya, siapa orang tua saya, bagaimana mereka mendidik saya sehingga saya mengenalmu wahai Rasul. Itu yang saya ungkapkan semuanya. Di mana? Di belakang rumah Rasul. Itu yang saya duduk situ. Jadi begitu sampai ke kuburan Rasul bukan ambil video. Hai guys, saya sedang berada
di kuburan Rasul. Itu hal-hal yang aneh. Ya. Hal-hal yang aneh. Begitu juga begitu melihat kubur Rasul, ambil baju, ambil serban, gosok-gosok. Enggak ada disuruh seperti itu. Tidak ada ajaran yang suruh seperti itu. Bahkan misalnya banyak kelakuan-kelakuan aneh yang dilakukan oleh para jamaah. Maka saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada jamaah bahwasanya bid'ah itu janganlah dipahami sesuatu yang memang buruk. Contoh, Umar menulis Quran itu tidak pernah ditulis oleh Rasul. Umar melakukan salat tarawih itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Nah, sesuatu yang dilarang, saya sampaikan satu lagi, itu adalah Rasul takut akan terjadi beban bagi umat. Ya, maka itu bisa juga dipahami dengan sesuatu yang dilarang. Contoh misalnya pada saat Rasul sembahyang tarawih, ya, sembahyang di bulan Ramadan. Malam pertama ramai sekali, malam kedua enggak keluar lagi. Kenapa? Karena takut itu akan menjadi kewajiban bagi umatnya. Ya, sama seperti siwak. Laula an asyukka ala ummati la amartum ala siwak. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada umatku untuk bersiwak. Berapa banyak hari ini kita yang bangun pagi tadi, ya, mohon maaf, nguap dari lepas sembahyang, mabuk orang sampai. Kenapa comeback bejigong? Tapi kalau seandainya kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, walaupun itu bukan perintahnya, istilahnya kita mengamalkan sunnahnya, maka itu akan membuat kita hidup lebih baik dan lebih terjamin. Maka tidak semuanya apa yang ditinggalkan oleh Rasul itu merupakan bid'ah. Ya, karena para sahabat juga seperti itu. Bahkan bacaan Sami Allahu liman hamidah itu tidak pernah diajarkan. Pada saat ditanyakan siapa yang membaca tadi, semua diam. Tak ada yang berani bilang. Ya. Pada saat itu dikatakan tadi malaikat mengaminkan terhadap bacaan orang tersebut. Nah, apa yang perlu saya sampaikan? Saya belajar itu dengan guru, dan guru itu belajarnya dari gurunya. Jadi semua yang kita pelajari itu adalah bersanad. Ada rantaian keilmuan yang sampai kepada sumbernya, dan sumber itu bukan hasil kreasi, tapi itu adalah merupakan yang dinamakan dengan buah karya berdasarkan petunjuk. Buah karya berdasarkan petunjuk. Contoh misalnya kitab-kitab yang kita pelajari di sana di Al-Azhar itu telah dibacakan di tiang masjid itu di hadapan ratusan orang-orang yang saleh. Bayangkan bagaimana keilmuan tersebut dapat dipertahankan secara akademiknya, sehingga otentiknya itu sangat luar biasa. Dan mereka tidak pernah saling marah, tidak pernah saling mencaci. Ini bayangkan hari ini Ustadz A bilang ke Ustadz B bilang ke Ustadz C, ya, dan saling menjelekkan. Padahal saling menjelekkan itu bukan syariat agama Allah. Saling menjelekkan itu bukan perintah dalam agama. Contoh misalnya tidak baca kunut, ada yang baca kunut, maka di salah satu masjid itu saya sampaikan kepada imam yang tidak baca kunut, saya bilang, Ustaz, kalau memang boleh di masjid ini banyak orang yang baca kunut, diperpanjang sedikit jedanya, kasih waktu untuk orang-orang yang baca kunut. Dan waktu orang lama turunnya jangan langsung dihampiri. Kenapa tadi lama kali turun? Baca kunut dah. Jangan disalahkan. Kenapa? Karena itu semuanya ada di dalam frame syariah. Sehingga beragama itu bukan mengikuti perasaan, akan tetapi mengikuti keilmuan, sehingga kita memang harus terus belajar seperti ini. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bertahan duduk di tempat ini bukan sebagai status ustadz, dan bahkan ada jamaah yang datang ke masjid ini dari Batu Phat, datang kemari hanya untuk mengikuti kajian. Ini merupakan salah satu nikmat
yang Allah berikan kepada kita semuanya, semoga Allah membalas dan menjadikan sebagai pemberat mizan kita nanti di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.